Shalom Ibu, shalom teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Rosika Adelina Siringoreng. Status mahasiswa. Sekolah di YKN Tarutung. Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Prodi Manajemen Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Beberapa materi di bawah ini adalah sebagai berikut. A. Pendahuluan. 1. Pendidikan adalah usaha sadar atau disengaja. Dalam hal ini berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, pendidikan adalah aktivitas yang berorientasi pada tujuan atau aktivitas secara teleologis. B. Fungsi tujuan pendidikan. Beberapa fungsi tujuan pendidikan di bawah ini adalah sebagai berikut. Tujuan pendidikan sebagai pedoman dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyusunan kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan. Dan yang ketiga, kegiatan evaluasi. Hubungan tujuan pendidikan, kurikulum, PBP, dan evaluasi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, proses belajar dan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah evaluasi pendidikan. C. Klasifikasi tujuan pendidikan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan yang dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, berdasarkan domain kemampuan manusia. Yang kedua, berdasarkan urutan dan hierarkis. Di mana berdasarkan domain kemampuan manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kognitif. Yang kedua, afektif. Yang ketiga, psikomotorik. Yang kedua, berdasarkan urutan hierarkis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pendidikan berdasarkan domain kemampuan atau perilaku manusia menurut Bloom adalah sebagai berikut. Dalam pendidikan, Bloom DKK telah merinci perilaku manusia dengan sistematika disusun secara meningkat. Dalam rangka mengembangkan perangkat-perangkat tujuan, pendidikan yang berorientasi pada perilaku atau behavior objectives yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur atau measurable secara ilmiah atau saintifik mengenai ketiga domain seperti materi di atas. Secara garis besar, taksonomi perilaku menurut Bloom adalah sebagai berikut. A. Di cognitive domain atau kawasan kognitif meliputi yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, comprehension atau pemahaman. Yang ketiga, application atau penerapan. Yang keempat, analisis atau analisis. Yang kelima, sintesis atau memadukan. Dan yang keenam adalah evaluation atau evaluasi. Adapun taksonomi Bloom atau lanjutan adalah di bawah ini sebagai berikut. B. The affective domain atau kawasan afektif meliputi yang pertama, receiving atau penerimaan. Yang kedua, responding atau sambutan. Yang ketiga, following atau penghargaan. Yang keempat, organization atau organisasi. Dan yang kelima adalah characterization atau karakterisasi. C. D. Psikomotor domain atau kawasan konatif meliputi yang pertama, gross body movement atau gerakan jasmani biasa. Yang kedua, taksonomi Bloom atau lanjutan. B. The affective domain atau kawasan afektif meliputi yang pertama, receiving atau penerimaan. Yang kedua, responding atau sambutan. Yang ketiga, following atau penghargaan. Yang keempat, organization atau pengorganisasian. Dan yang kelima, characterization atau karakterisasi. C. T. Psikomotor domain atau kawasan konatif meliputi yang pertama, gross body movement atau gerakan jasmani biasa. Yang kedua, finally coordinate movement atau gerakan indah. Yang ketiga, non-verbal communication sets atau komunikasi non-verbal. Dan yang keempat adalah speak behavior atau perilaku verbal.
2. Tujuan pendidikan secara hierarkis meliputi 4 bagian. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Dan yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Di mana pengertian-pengertian di bawah ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional adalah tujuan pendidikan yang diusahakan dan dicapai oleh manusia dalam semua kegiatan pendidikan di Indonesia. 2. Tujuan pendidikan secara hierarkis. Tujuan pendidikan secara hierarkis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikulum. Dan yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Di mana pembahasan dalam keempat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan umum pendidikan umum nasional adalah tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai manusia, kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini rumusannya terdapat pada Undang-Undang Sikdiknas dan GBHN. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan, dari TK, SD, SMP, dan seterusnya. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah pendidikan yang berupaya dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Dan yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah berusaha dicapai melalui proses belajar agar belajar dan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pengertian pendidikan nasional. Pengertian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai normal, kebudayaan, nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Pengertian sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pengertian sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk tujuan pendidikan nasional. Dasar dan fungsi pendidikan nasional dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. F. Jalur pendidikan nasional dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik
untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, jalur pendidikan nasional yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya, yang terdapat dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas. Jenis pendidikan nasional. Jenis pendidikan nasional dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Yang kedua, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan khusus yang terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Sikdiknas. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jalur pendidikan dibagi menjadi 3, pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Yang kedua, jenjang pendidikan formal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, jenis pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan nasional dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Yang kedua, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang terdapat pada pasal Undang-Undang Sikdiknas. Pendidikan anak usia dini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat untuk masuk pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah tasawanejah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah manajemen kejuruan. Yang ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang terdapat pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas. Yang kedua, pendidikan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas yang terdapat pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas. Yang ketiga, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdapat pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Sikdiknas. Yang keempat, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi yang terdapat pada pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Sikdiknas. Akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, akademik. Akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Adapun beberapa penjelasan yang di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, akademi. Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, dan atau seni tertentu. Yang kedua, politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Yang ketiga, sekolah tinggi. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup atau dalam ilmu tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Yang keempat, institut. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu, teknologi, dan atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat melakukan pendidikan profesi. Yang kelima, universitas. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu, teknologi, seni, dan jika memenuhi syarat dapat melakukan pendidikan profesi. Demikian penjelasan materi yang saya buat pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.